Selamat pagi, murid-murid SMP dan SMA Lentera Harapan Medan. Bersyukur pagi hari ini Ibu Sela kembali berkesempatan membagikan perenungan firman Tuhan melalui waktu devosi kita di pagi ini, mengawali segala aktivitas pembelajaran kita di hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan devosi ini. Ibu akan pimpin kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai di saat ini. Di waktu ini Tuhan, kami sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang memberikan kami hati dan pikiran yang betul-betul tertuju kepadamu, sehingga melalui perenungan firman ini, kami boleh bertumbuh dan firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Berkati juga Ibu Sela yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan saja yang memberkati waktu devosi ke depan hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ya, kita akan mulai. Judul devosi kita di pagi ini adalah kabar baik, ya. Nah, kabar baik seperti apa nih maksudnya, gitu ya? Mari kita mulai mendengarkan dengan baik perenungan firman di hari ini, ya. Nah, firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 yaitu adalah perkataan Allah ya kepada ular saat itu. Setelah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Nah, di sini ya sejak manusia sudah jatuh ke dalam dosa ketika memakan buah ya dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Allah langsung menyatakan rencananya ya bahwa nanti akan ada seseorang yang akan meremukkan tumit si ular. Ya, kita tahu di sini ya, keturunan perempuan itu adalah gambaran keturunan umat Allah dan ular gambaran iblis, gitu ya. Dikatakan kalaupun ya si ular akan meremukkan tumitnya, ya tumit keturunan perempuan ini, kita tahu sama-sama ya, makanya Ibu tampilin gambar bahwa kalaupun tumit terluka ya organ lainnya masih bisa berfungsi gitu ya. Tapi ketika yang diremukkan kepalanya si ular itu ya si ular nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya, dan ini adalah gambaran bahwa nantinya Yesus akan datang ya menggenapi rencana Tuhan ini ya bahwa manusia tidak lagi selamanya diperbudak oleh iblis, oleh dosa ya, karena nanti Yesus akan menang ya dan menaklukkan, mengalahkan si ular, si iblis gitu ya. Nah, lalu kalau kalian baca juga dalam Kejadian 12 ya, di situ kisahnya Abraham. Kita tahu ya Abraham itu adalah, kita sering bilang bapak orang beriman gitu ya. Kita tahu bersama Allah memilih dan memanggil Abraham untuk menjadi bapa leluhur bangsa Israel ya. Dikatakan ya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham. Maksudnya apa? Ya bahwa nanti Yesus akan lahir ya di tengah-tengah kaum Israel melalui keturunan Abraham. Ya, itu maksudnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui Abraham. Lalu ya, tertulis dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Nah, kalau kalian tahu juga Musa ya, salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama, melalui Musa Allah memberikan aturan korban persembahan ya, upacara korban persembahan di mana pada saat itu orang-orang itu kalau melakukan salah, berdosa ya mengorbankan sesuatu ya bentuknya hewan gitu ya, lalu diadakan upacara untuk minta pengampunan dosa gitu ya. Tapi
apa yang Tuhan nyatakan melalui Musa itu ya bukan, atau toh juga nggak membuat manusia bertobat ya, atau nggak membuat manusia tidak melakukan dosa ya. Manusia tetap melakukan dosa gitu ya. Makanya dia tetap melakukan upacara persembahan korban itu gitu ya. Nah, tapi hal itu juga ya Allah nyatakan sebagai gambaran bahwa Yesus akan menjadi korban yang sempurna bagi penebusan dosa manusia. Ya, nanti eh, pada saat itu ya, bahwa Allah akan mengutus Yesus untuk menggenapi rencananya ini ya. Dan gambaran upacara persembahan korban tadi itu menyatakan bahwa akan ada korban yang sempurna ya, satu-satunya untuk menyatakan pembebasan, membebaskan manusia dari jerat dosa ya. Nah, melalui nabi gitu ya, melalui berbagai hal yang kita bisa lihat bahwa Allah selalu menyatakan kesesuaian rencananya tadi ya, sejak Kejadian 3 ayat 5 tadi, bahwa ya memang akan datang seorang penebus ya. Seperti firman Tuhan tertulis dalam Mika 5 ayat 2, tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi memang bukan Yesus lahir tiba-tiba gitu, lalu tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan gitu ya. Tapi ini merupakan satu rencana Allah yang memang sudah dinyatakannya sejak manusia mengalami kejatuhan di dalam dosa. Ya, bahwa Tuhan menyatakan manusia itu membutuhkan penebusan gitu ya, dan nanti dia akan mengutus anaknya untuk menjadi korban persembahan yang tidak bercacat celah bagi dia untuk menebus manusia dari dosa gitu ya. Dan dia adalah Yesus Kristus ya, kita tahu ya, firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5 tertulis, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya, mungkin kita sering merayakan kelahiran Yesus ya ketika Natal gitu ya, tapi di luar masa Natal pun kelahiran Yesus mengingatkan kita akan anugerah Allah yang begitu besar bagi kita gitu ya, dan kelahiran Yesus inilah kabar baik bagi dunia gitu ya, karena dialah Allah gitu ya, dialah korban persembahan yang sempurna itu yang menebus kita dari dosa, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa ya. Jadi inilah kabar baik itu, kabar baik bagi seluruh alam semesta ya. Sungguh indah ya dalam kemurahannya, di dalam kasihnya Allah menganugerahkan, mengutus anaknya ke dunia, yaitu Yesus yang nantinya berkorban di kayu salib ya, kita tahu mengerjakan anugerah keselamatan bagi kita ya. Nah, tentu ketika kita sudah mendengar kabar baik seperti ini ya, kita senang dong, kita nggak lagi diperbudak dosa gitu ya, kita tahu kita sudah diselamatkan gitu ya. Tapi yang nggak cuma sekedar tahu dan kita dapat kabar baik saja gitu ya, mari kita juga menjadi pembawa kabar baik. Ya, nanti kamu bisa baca firman Tuhan di Roma 10 ayat 15 ya. Mari menjadi orang-orang yang memberitakan, membawa kabar baik bahwa Yesuslah juru selamat gitu ya. Yesuslah Tuhan yang menebus kita, yang mengorbankan dirinya, dan kalau kita tahu ya, dia bangkit dari kematiannya yang menunjukkan kemenangan atas iblis. Ya, dialah Allah yang berkuasa itu. Ya, jadi mari kita membawa kabar baik ini gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, jadilah garam dan terang ya, sungguh-sungguh gitu ya. Kita tahu hidup kita ini seperti kitab yang terbuka. Artinya apa? Artinya setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita ya tanpa sadar menunjukkan kepada orang lain siapa yang kita percaya, siapa yang kita yakini di kehidupan kita. Ya, kalau dijabarin satu persatu banyak sekali ya yang
yang harusnya kita kerjakan gitu. Tapi dengan Ibu katakan jadilah garam dan terang, itu berarti ya mari kita membawa rasa yang enak ke tengah-tengah sesama kita. Ya mari kita menjadi terang ya. Jangan justru kita jadi batu sandungan gitu ya karena kehadiran kita, ih kok orang Kristen ngeselin ya, ih kok orang yang percaya Tuhan Yesus nggak bertanggung jawab ya gitu ya, jadi bahan omongan seperti itu. Ya, jadi demikian ya yang bisa Ibu bagikan melalui perenungan firman di hari ini. Di akhir, silahkan jawab pertanyaan refleksi yang nantinya kamu akan kumpulkan ke wali kelas kamu. Ya, sungguh-sungguhlah minta pertolongan Roh Kudus agar tidak sekedar kamu tuliskan di refleksi, tapi juga bisa kamu lakukan, kamu kerjakan ke depannya. Ya, itu saja Ibu akan menutup devosi kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang sama-sama kami dengarkan, diingatkan lagi melalui perenungan firman Tuhan di hari ini, bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat dunia, yang membebaskan kami dari dosa, yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk menjadi pembawa kabar baik itu Tuhan, untuk kami boleh jadi berkat bagi sesama kami. Tuhan berkati hari ini setiap pembelajaran kami, berkati guru-guru yang akan mengajar, berkati juga segala pekerjaan orang tua kami, dan berkati kesehatan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, itu saja yang bisa Ibu bagikan. Selamat beraktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.